faktor apa aja itu secara mudah kita membaginya gampangnya 2 aja, yang bisa dirubah dan yang nggak bisa dirubah. Yang nggak bisa dirubah itu apa? Jenis kelamin. Kan nggak bisa kita merubah jenis kelamin. Ya. Secara angka perempuan lebih besar 4 kali daripada laki-laki. Kejadian osteoporosis. Kemudian ras, kita nggak bisa milih ras kita. Warisan keturunan mana bisa kita menolak. Ya, itu sesuatu yang nggak bisa kita rubah. Yang kedua adalah faktor yang bisa kita rubah. Nah, ini yang sering disepelekan dan ini yang sering banyak menyebabkan kita lupa. Ya. Pertama adalah sinar matahari. Ya. Saya bilang yang paling gratis nih. Yang paling gratis dulu kan? Iya. Sinar matahari itu gratis loh. Ya. Ya. Tapi ya mungkin ya kita di efek pandemi ini terutama kita jadi takut keluar kan. Tapi sebenarnya keluar itu mencari sinar UV, UV tipe B terutama itu penting. Ya karena di tubuh kita punya namanya hormon vitamin D, prehormon sebenarnya. Kalau prehormon ini terkena sinar UV dari sinar matahari UVB, maka prehormon itu akan menjadi hormon aktif. Kalau jadi hormon aktif maka membantu kalsium masuk ke tubuh kita. Artinya kalsium akan jadi tulang. Gitu. Tapi kalau kita jarang berjemur, ya, nah katakanlah seminggu nggak pernah sama sekali atau kita nggak pernah keluar, itu resiko besar ya yang harusnya kita bisa ubah bisa menyebabkan osteoporosis. Gitu. Oke, mungkin soal sinar banyak matahari. sebenarnya. Satu dulu ya. Dokter, tapi soal sinar matahari, itu sinar matahari di Jam berapa? Nah, itu kan kadang Jam ini. bagus. Jadi perlu kita ingat sinar matahari ini memang banyak perdebatan gitu ya. Ada yang bilang pagi hari, sore hari, siang hari dan sebagainya. Ya, tapi yang saya anjurkan dan ini banyak penelitian juga itu di tengah hari. Malah di tengah hari. Malah di tengah hari yang Jam paling 12 bagus. siang, Dok. Ya, yang bilang adalah jam 11 sampai jam 1. Itu adalah sinar. Makanya sinar matahari ini punya ada 3 gelombang sinar dipancarkan oleh matahari. Ya, ada sinar gelombang UVA, kemudian ada gelombang sinar UVB dan ada gelombang sinar UVC atau C ya. Tapi UVC ini nggak pernah sampai ke kita. Sinar UVC sudah berhenti di lapisan ozon. Tapi yang dapat kita terima itu ada 2, ya, UVA dan UVB. Nah, yang kita butuhkan untuk prehormon vitamin D ini aktif di bawah kondisi sinar matahari itu adalah sinar matahari yang UVB. Nah, itu entah kenapa dibuat Tuhan terbatas banget waktunya. Ya, jadi antara jam 11 sampai jam 1 itu sinar UVB terbanyak. Di rentang luarnya itu semuanya UVA. Kenapa dianjurkan itulah kita ambil jam 11 sampai jam 1. UVB ya. Kita ambil berjemur di sana di jam itu gitu ya. Oke, Dok. Tadi selain Sinar matahari, yang lain apa, Dok? Masih nunggu nih. Nah, soalnya yang tidak kita sadari itu Iya, yang bahaya iya, gitu. benar. Itu yang gratisan ya. Yang gratisan kedua adalah olahraga. Nah, ini kita diam aja nih. Olahraga ini. Olahraga tapi harus saya kasih underscore bahwa olahraganya harus rutin. Ya, yang jadi masalah olahraga seminggu sekali, ya kan? Sebulan sekali, setahun sekali. Nah, itu bukan olahraga menurut saya. Ya, jadi olahraga yang rutin. Nah, rutin itu minimal yang dianjurkan adalah 3 kali dalam 1 minggu. 3 kali. Itu minimal. Itu minimal. Ya, itu minimal olahraga rutin. Jadi kalau kita berolahraga, saya tidak akan membahas harus dengan fasilitas apa. Lakukan olahraga yang Anda bisa, yang bisa dikerjakan di rumah, work from home, atau di office misalnya. Atau mungkin saat berjalan ke office, usahakan semuanya tidak pakai fasilitas teknologi. Gitu ya. Mau berangkat naik motor kan udah diem. Mau ke sini naik eskalator diem. Semua nggak ada gerak dong. Jadi usahain kita harus ada gerak olahraga di saat aktivitas kita sehari-hari gitu ya. Nah, itu memang penting olahraga rutin untuk mencegah. Karena apa? Olahraga meningkatkan kualitas ulang kita.
Oh, oke, catat. Oke. Betul. Olahraga kita besok. Iya. Tapi rutin. Iya. Selain olahraga, Dok, apalagi ini? Olahraga. Oke, itu yang gampang gratisnya. Kemudian diet. Ya. Kalau udah makan makanan diet ya mungkin nggak terlalu gratis ya. Karena kita harus melakukan pemenuhan kebutuhan diet kita. Nah, di Indonesia pernah diteliti bahwa diet kita tuh sangat kurang, terutama vitamin yang berhubungan dengan vitamin dan mineral. Ya, vitamin D-nya kurang, ya kandungannya maksudnya. Kemudian kalsium yang ada di makanan kita juga kurang. Problemnya itu. Iya, kita fokusnya ke karbohidrat aja. Iya, fokus karbohidrat kan. Iya. Ya, tapi kan itu nggak sehat kalau fokusnya hanya di karbohidrat. Iya, salah ya. Iya, fokusnya malah nggak bener deh. Iya. Selain itu Dok, udah. Nah, selain itu masih banyak lagi. Selain pemenuhan kebutuhan diet ya, yang bisa kita rubah, yaitu adalah posisi saat kita beraktivitas. Ya, maksudnya posisi beraktivitas itu saat kita misalnya melakukan aktivitas yang ringan-ringan saja atau melakukan aktivitas yang pembebanan itu berbeda kualitas tulangnya. Jadi kalau misalnya kita melakukan ini ada hubungannya dengan olahraga tadi ya, olahraga yang kita tambahin dengan aktivitas beban itu lebih memperkuat kuantitas tulang kita daripada tanpa beban sama sekali. Jadi jangan banyak duduk. Kamu banyak duduk, kamu bentar 30 menit kamu nyapu-nyapu nih kantor. Oh, iya. Ya, itu kira-kira yang bisa kita cegah ya. Ngangkat Yang galon. gratis ada. Bantuin ngangkat galon tuh gantiin air galon. Iya, kayak gitu ya. Berarti harus dibebanin ya Iya, tulangnya. benar. Oke, berarti banyak sih. Iya. Kayaknya banyak ini. Iya. Tapi mungkin itu dulu deh. Itu Iya, selesaikan dulu, kita iya. selesaikan Banyak itu. ya. Iya. Itu bisa kita penuhin, praktis aman ya, Dok ya. Iya, Olahraga tadi, sinar matahari, makan. Sebaiknya begini, pemenuhan itu sebaiknya adalah kita tanam dari mulai sejak dini. Iya. Ya, yang jadi masalah adalah pemenuhan kita lakukan di mana proses penyerapan ya sama kemampuan usus kita itu udah mulai berkurang. Itu jadi problem. Ya, jadi yang dulunya nggak pernah begitu itu kemudian ya tetap harus dilakukan sih. Begitu udah usia tua dia berusaha untuk itu. Jadi lain ya. Makanya nanti saya juga bilang bahwa menabung tulang itu sangat penting. Gitu. Wah, apalagi Jadi menabung menabung tulang. Bukan duit aja Iya, tapi tulang juga ditabung ya. Iya. Oke, berarti tadi soal Faktor. faktor-faktor apa yang beresiko itu yang soal gen ya. Gen. Bisa keturunan. dirubah dan bisa dirubah. Oh Nah, iya. itu. Berarti kalau misalnya sudah ada keturunan, otomatis apakah dia langsung penyakit itu atau memang berisiko lebih besar. Berisiko lebih besar. Artinya belum tentu. 100% mungkin tidak, ya, tapi artinya bisa lebih dari situ, bisa lebih daripada orang yang tanpa kelainan. Iya. Gitu. Jadi peluang Peluangnya osteoporosisnya jadi besar nih. Lebih besar, Jadi ya. kalau tahu keturunan kita ada ini, ya udah tadi mungkin dokter bilang tadi kita berarti harus lebih sering dibanding yang lain. Sering apa berjemur? jemur Ya, dan dan olahraga. Lebih sering olahraga. Lebih sering untuk mencek awal. Nah, Ya, paling karena aman kan dia itu. silent tuh, dia kan kita Iya, bahas iya. ya, silent disease ya. Tapi kalau udah keturunan dia nggak perlu tunggu 30 baru dia cek. Tapi misalnya di umur 20 dia udah Oh, cek. boleh. Saja ya. Ngecek sebenarnya nggak apa-apa ya, tapi recommended-nya adalah di usia 30-35 tahun. 30-35. Itu Apalagi udah di atas 40 lebih sering itu. Ya. 6 tahun lah sekalian deh. Iya. Bener ya. Iya. Dok, katanya juga yang ibu-ibu menyusui juga rentan. Iya benar, sangat rentan. Karena kan kendaraannya dua. Iya, yang dibawa dua itu. Iya. Ya, kita yang satu aja ya misalnya posisi diet kita kurang, olahraga kita nggak pernah, tiduran aja kerja yang main game online itu tiap hari. Ya kan anak-anak sekarang kan ya mohon maaf ya. Iya, benar. Saya sebenarnya bukan melarang e-game dan sebagainya, tapi kita harus porsinya bicaranya seimbang. Ya, jadi kalau memang ada waktu untuk itu, berikan waktu juga dong untuk keluar aktivitas menggerakkan badan. Karena yang diem seperti itu salah satu faktor resiko terjadinya osteoporosis gitu. Ya. Iya. Jadi kalau boleh dibilang gini dok ya, berarti tulang itu memang bagian tulang itu memang sangat butuh sekali namanya kalsium berarti ya dok ya.
Karena memang unsur pembentukan tulang 90% adalah kalsium. Oke. Terus kalau sering dengar istilahnya kadang jangan makan ini, itu akan mengganggu penyerapan kalsium. Iya. Nah, iya. ya kan? Apakah berarti makanan-makanan itu menjadi faktor-faktor yang bisa menyebabkan kalsium? Nah, contohnya kalau misalnya kayak makanan itu apa, Dok? Kalau boleh tahu, Dok? Sebenarnya kalau kita justru saya lihatnya adalah obat-obatan ya yang paling sering. Tapi kalau makanan ya obat-obatan ada yang bisa mengganggu penyerapan. Oke. Ya, kalsium ini kan bisa didapatkan dengan berbagai macam cara dari tubuh kita ini ya. Ya, Tuhan menciptakan tubuh kita ini mengontrolnya luar biasa. Ya, tanpa kita suruh aja buat kalsium, udah buat sendiri. Iya kan, termasuk tadi dibantu sinar matahari, hormon tadi. Kita nggak usah sambil kita main game buat sendiri dia. Ya, jadi namanya ada autoregulatornya gitu. Jadi begitu kalsium dalam darah turun, hormon keluar untuk menaikkan kalsium dalam darah, sehingga bisa salah satunya bisa untuk mencegah terjadi osteoporosis. Nah, obat-obatan ada yang dia bisa mencegah penyerapan kalsium, ya. Itu banyak tipenya. Salah satunya ya ada obat darah tinggi, ya. Itu ada satu golongan obat darah tinggi kalau kita konsumsi, ya itu bisa menyebabkan penggangguan kalau kita makan kalsium dalam diet kita, ataupun kalau kita makan suplemen kalsium. Ya, kalau untuk makanan yang sifatnya organik ataupun nabati ataupun hewani itu asal tidak gini, kalau yang nabati atau hewani itu tidak ada makanan yang langsung mengganggu penyerapan ya terhadap kalsium itu sendiri ya. Kecuali memang ya, kecuali kalau misalnya makanan tadi mengganggu proses atau fungsi dari usus. Ya. Tapi kayak bayam itu kan dia mengandung senyawa oksalat katanya, Dok. Yeah. Gitu. Nah itu memang gimana tuh, Dok? Nggak boleh banyak-banyak atau bagaimana? Kalau saya sarankan sih ada yang bilang gitu, jadi nggak boleh banyak-banyak makan bayam atau salad, ya. Tapi artinya tubuh kita itu kalau kita makan yang seperti tadi, yang organik atau yang nabati, dia bisa membuat regulasi sendiri, ya. Jadi kalau kita makan bayam terlalu banyak, kita nggak usah takut nanti kita akan kekurangan kalsium juga, gitu. Ya, karena kita juga butuh bayam kan, karena di sana juga ada vitamin-vitamin mineral yang lain selain kalsium yang kita butuhkan. Oh, gitu. berarti pertanyaan Nita tadi berarti bayam tidak menyebabkan tidak menyebabkan langsung gangguan penyerapan kalsium. Oh, kalau aku makan bayam larinya itu asam urat. Nah, ini asam urat atau sakit tulang nih kan? Enggak, ada yang kayak gitu, bukan aku, ada yang kayak gitu. Gitu. Cuma kadang-kadang ngalunya ini perlu dipastiin tuh asam urat atau beda lagi. Iya. Tapi mungkin bisa maksudnya, Dok, makanan atau minuman atau asupan apa yang harus kita makan untuk jadi kalsium nih? Salah satu faktor yang saya belum sebutkan tadi, rokok itu juga mengganggu, ya mengganggu kalsium. Betul. Apa? Ya itu banyak di sini. Banyak ada kan? Bukan rokok, ya maksudnya rokoknya tapi yang kita hisap ya. Kalau rokok ditaruh gitu aja nggak akan apa. Oh, yang pasif enggak ya? Yang pasif ya. Jadi rokok, kemudian alkohol. Alkohol itu juga bisa mengganggu penyerapan kalsium. Ya. Oke. Kemudian kopi yang suka betul tuh. Itu kan satu sejoli tuh, rokok sama kopi. Ya. Itu mengganggu, Dok. Iya. Tolong catat nih. Mungkin berlebihan, kalau berlebihan. Kalau satu cangkir masih boleh, Dok. Iya. Boleh lah satu cangkir. Gitu ya. Kopi ya? Ya, kopi. Terus kemudian soda. Ya, soda itu juga tidak bagus, ya. Tidak bagus, ada yang bilang dia mengganggu juga pembentukan tulang gitu kan. Tapi lebih banyak ke proses penyerapannya. Jadi lebih mengganggu penyerapan dari kalsium. Kita tahu penyerapannya ada di usus ya. Gitu. Oke. Berarti selain yang tadi disebutkan kita boleh konsumsi? Boleh. Ya. Tapi kalau kayak junk food gitu boleh berarti? Tadi nggak disebut. Junk foodnya macam-macam juga. Junk food. Sekali boleh. Tetap nggak boleh berlebihan ya. Iya. Ini kamu nanti kalau mau tanya banyak nih kayak banyak ini. Ini bisa nggak nyebabin, Dok? Ini bisa nggak? Soalnya di Facebook udah mulai banyak yang nanya nih. Banyak ya. Bener kan? Iya. Iya. Oke. Tapi kalau osteoporosis memang bisa disembuhkan, maksudnya gitu, Dok? Osteoporosis bisa kita cegah, ya gitu. Artinya karena dia silent tadi, makanya faktor-faktor yang kita bisa ubah itu harus kita kontrol.
Kemudian ini udah ngomongin tentang terapi ya. Boleh pencegahan. Iya, Boleh udah pencegahan. Ini kita penting ini. mulai Kita udah nih, loncat ke terapi. Ah, ah, Oke. ah. Jadi caranya salah satu ya kita mengontrol faktor-faktor yang kita bisa cegah tadi atau bisa kita ubah ya. Biasakan untuk sedini mungkin dari mulai anak-anak ya berjemur dan berolahraga yang rutin. Karena kita butuh menabung tulang yang saya bilang tadi. Iya, iya. Oh, Kita menabung ada tulang itu. Tuhan tuh menciptakan kita bukan tinggi terus sampai ke langit ya. Iya. Ya kita enggak Iya, iya, manusia iya, yang model seperti itu. Jadi Makanya kita tadi kan gini ya, siklusnya Iya, gini Iya. juga. iya. ada Kalau waktunya. gini terus bahaya. Nah, tinggi banget. bahaya juga kan. Iya, iya. Begitu Iya, terus iya. juga bahaya, Iya. begitu terus bahaya. Iya, Nah, iya. yang Benar, ini yang benar, enak. Iya, iya. Ya. Jadi manfaatkan waktu ya yang saya bilang manfaatkan waktu dari mulai kita dini, Mm-mm. mulai janin juga. Makanya sebenarnya osteoporosis ini apa namanya? Lingkupnya itu sampai ke sebelum nikah harusnya. Sebelum nikah, kemudian nikah, dalam kandungan, lahir itu sudah teredukasi. Oke. Ya. Sehingga begitu bayi itu lahir sampai menuju ke puncaknya. Oke. Yang kisaran tadi umur 30 35 kan. Itu kita bisa punya tabungan banyak ini. Nah, yang kayak tadi kita kontrol faktor yang bisa kita ubah. Biasain anak kita berjemur, olahraga, main-main itu kan olahraga untuk anak kecil. Iya, iya. Ya, tapi begitu dia dewasa kita arahkan apa olahraga yang kamu suka gitu. Ya, olahraga, hindarin gaya hidup yang tidak baik. Ya, Merokok tadi juga. merokok, begadang, Ngopi berlebihan. ngopi berlebihan, Alkohol. tidur-tiduran, Oh, ya, mager itu nggak boleh ya? mageran Oh terus-terusan. iya, tidur-tiduran. Ya, itu. Ya itu harus kita kontrol. Oke. Baru nanti apa namanya? Setelah kita lewat masa puncak, kita udah punya ini cadangan banyak tulang. Ya. Jadi begitu sudah lewat yang alamiahnya dia turun, kita nggak terlalu merasakan atau kita nggak mengalami osteoporosis dini. Itu. Berarti nggak kekurangan. Bu. Iya. Jadi penyembuhannya seperti itu ya. Tapi begitu dia udah, misalnya pertanyaan itu patah tulang dan osteoporosis bisa nggak disembuhkan ya? Penyembuhannya dengan operasi. Artinya bukan lagi dengan suplemen-suplemen tadi ya. Itu juga tetap diperlukan, tapi kita harus benerin patah tulangnya, kan udah terjadi itu patahnya. Iya. Opsinya operasi tetap ya. Iya, ada operasi, ada opsi operasi di situ. Gitu. Tapi ketika dia udah patah tulang, dia dioperasi. Kemudian apakah masih bisa disembuhkan yang dia supaya tulangnya tidak rapuh? Rapuh, gitu. Dikuatkan lagi gitu Iya, maksudnya. dikuatkan lagi. Jadi tergantung tabungan dia. Tergantung lagi. Tergantung tabungan dia. Jadi edukasinya kalau misalnya sudah terjadi osteoporosis, ya, yang tadi tetap kita kontrol faktor yang bisa kita rubah. Tapi bedanya adalah kalau kita ngomong tentang vitamin D-nya anak muda dengan orang yang tua, itu sangat jauh berbeda. Itu bisa sampai 4 kali faktornya. Artinya kalau anak muda yang berjemur cuma 5 menit, itu vitamin D yang bisa dibentuk banyak daripada orang tua yang berjemur sampai 15 menit. Itu belum tentu menyamai 5 menitnya anak muda yang berjemur tadi. Gitu. Jadi usia aging dan sebagainya itu penurunnya banyak di mana-mana. Ya. Gitu. Jadi kenapa kalau usia sudah tua, selain kita mencegah faktor tadi yang bisa kita rubah, harusnya dikasih suplemen. Jadi anjurannya adalah orang yang sudah mengalami osteoporosis kasih suplemen kalsium baik vitamin D. Kalau anak muda tadi cukup berjemur aja udah cukup. Iya. Jadi Itu ya. kalau yang Itu. tadi kalau yang anggap aja yang umur 35 atau Ya. pastiin dicek Cek. atau Yes. baru Ya, baru kita maintainnya apa suplemen atau ya, apa gitu. pengobatannya dengan Udah tadi, kalau suplemen. untuk dibilang mau nabung lagi udah nggak sempat lagi Nggak dok bisa ya. lagi Ya sempat Iya, tapi sempat ininya beda ya. tetap saya anjurkan, tapi ya memang beda kualitas Beda. sama waktu yang bisa dicapai gitu. Jadi kalau nabung jangan nunggu tua. Iya. Kan gitu kan berarti dok ya. Iya, itu. Iya, itu, jadi itu. kalau masih umur 20-an ya sekarang banyak-banyakin berjemur. lah. Berjemur Iya. ya. Di tengah hari, jam Iya. 11 sampai jam Iya. 1. Iya. Dok, terus kalau tadi saya sempat nanya soal unsur di tulang itu kan kalsium. Ya, berarti kalau tadi mungkin sekarang ada banyak suplemen ya. Iya. Ya, jadi kalau makanan-makanan sehari-hari yang untuk mencukupi kebutuhan kalsium yang dari asupan itu apa aja? Contohnya Iya. makanan-makanan apa aja? Baik. Dok? Titik poinnya adalah menabung
tulang ya. Jadi tetap titik poinnya di tadi Menabung semakin tulang. dini menabung semakin bagus nanti di hari tuanya. Nah, nanti kalau sudah misalnya kejadian osteoporosis kita deteksi apalagi sudah mengeluh keluhan, suplemen itu terutama kalsium kalau kita dapatkan kalau dia usianya udah tua maka kita kasih suplemen vitamin D dan kalsium dalam bentuk obat gitu. Kemudian dalam bentuk dia makanan kita bisa dapatkan paling sering itu di ikan. Kayak sumber Ikan, kalsium ya. Oke. Kalsium dan vitamin D. Itu ikan. Ikannya lebih bagus yang ikan dari laut-lautan. Ya, mulai dari salmon, apalah di Kepri ini kan produk Iya, salmon di sini juga banyak. Iya. Iya, itu kaya Iya. kandungan vitamin D dan kandungan kalsiumnya tinggi. Oke. Kemudian yang nomor 2-nya adalah susu. Oh, nomor 2 malah susu Dok ya. Susu ya, susu dengan semua produk olahan susu ya, Keju ya. keju dan semuanya itu Oke. kandungan kalsiumnya juga tinggi. Daging tuh justru malah yang rendah sekali. Daging. Oh, Ya, daging yang orang suka makan ya, daging itu sebenarnya kalsiumnya rendah kayak gitu. Jadi kamu tadi kalau mau pesan junk food, burger itu tambahin keju nih. Tambahin. jangan burger yang Gitu hanya ya? ngandalin Iya. daging. Jadi seimbang ya. Bisa ya? Bisa, Iya bisa. benar. Boleh kan Dok gitu kan? Boleh. Iya, maksudnya ini Mau soal kasih kecap juga boleh. kalau enggak pesan burger tambahin daging ikan. Daging ikan. Filet office di McD. Nah. Berarti susu boleh ya, susu. Boleh. Tapi yang banyak kalsiumnya. Ya, ini saya aja yang nanya, Dok. Dok, apakah orang yang kelebihan berat badan itu menjadi salah satu penyebab juga osteoporosis? Dengar-dengar gitu. Makanya saya nanya gitu. Saya nggak- Ini nggak menyinggung siapa-siapa. Enggak, Dok. Ini menyinggung diri saya sendiri. Saya juga kelebihan juga. Iya. Nah, jadi ada yang bilang orang yang malah kurus sebenarnya yang osteoporosis gitu. Wah, catat tuh ya. Waduh. Enggak. Yang kurus enggak? Iya, jadi lebih beresiko orang yang kurus, ya orang yang kecil, yang kurang diet gizi sebenarnya, yang lebih ke arah osteoporosis. Tapi orang yang gemuk itu lebih mengarahnya ke persendiannya jadi pengapuran atau osteoartritis. Oh, kalau orang gemuk lebih berat badan lebih ke pengapuran ya. Pengapuran, Kalau ya. orang kurus dari osteoporosis. Iya. Osteoporosis. Tapi saya tidak ngomong itu Tidak 100% mesti ya? pasti karena Iya. kalau orang gemuk ya disertai dengan penyakit penyerta misalnya Heeh. diabetes. Nah, masalahnya orang gemuk disertai sesuatunya. Iya. Kalau orang gemuk sehat mungkin nggak apa-apa, tapi kalau orang gemuk hipertensi, diabetes dan sebagainya malah jadi osteoporosis sekunder atau tipe 2 biasanya Ya, begitu. benar tadi kayak yang hipertensi tadi Iya. sering mengkonsumsi ini akhirnya penyerapan Benar, kalsium benar benar. juga. Makanya saya bisa. bilang jangan terlalu tinggi rendah dan jangan terlalu berlebihan juga nggak baik, terlalu kurus juga nggak baik. Yang sedang-sedang aja, yang optimal itu yang paling bagus. Oke, ini udah sampai kita udah sampai ngobrol. Ini kita udah sampai ngobrol pencegahan. Ternyata lama juga kita ngobrol Iya, ya osteoporosis apa, kemudian apa faktor penyebabnya tadi Pengobatan udah. juga ya. Dan kemudian pencegahan dan saya melihat kayaknya tadi benar kayaknya soal menabung tulang tadi ya. Menabung tulang. Jadi poin utama Di bagaimana kita osteoporosis, untuk mencegah. osteoporosis. Pencegahan lebih ini karena kalau ngomong sudah osteoporosis ya tadi Nggak bisa ada di- opsi operasi. Ada Iya, opsi operasi. benar. Iya, jadi poinnya adalah bagaimana kita menabung tulang tadi. Nih, Rizky Andriani. Dok, keluarga saya pernah kecelakaan, Dok. Kemudian patah tulang di tangan. Terus pakai pen. Mulai dari tahun 2004 dia pakai dok sampai sekarang. Kira-kira itu ada dampaknya nggak ya kalau pennya nggak dibuka sampai sekarang karena keterbatasan dana, Dok? Oh, ini bukan osteoporosis Iya, ini soal. iya, ini Ya nggak apa-apa, Nggak boleh. apa-apa. Masih ada hubungannya dengan tulang. Ya. Boleh. Oke. Iya. Mungkin Oke. bantu jawab dok. Oke, saya akan bantu. Kan Terima itu kasih. yang penyambung Pakai itu ya. pen ya. Oh ya. Makasih Mas Rizky. Dari mana nih ya? Mbak nih kayaknya. Mbak. Oh, Mbak ya? Andriani. Oh iya. Bukan Andriano. Iya. Terima kasih Mbak Rizky. Jadi untuk keluarganya kalau saya sarankan ya, kalau sebaiknya sih idealnya memang kalau pen itu bisa dilepas. Ya, tapi ada beberapa kondisi yang kita tidak lepas pen. Ya, salah satunya mungkin di mana kalau kita lakukan tindakan operasi pelepasan pen itu risikonya lebih tinggi kepada pasiennya. Kalau usianya udah tua dan sebagainya. Saya nggak tahu yang keluarga ini usia berapa misalnya. Iya. Kalau misalnya masih muda, saya sarankan dilepas saja.
Kalau masih muda. Karena kenapa? Karena apalagi kalau misalnya pennya ditaruh di masa di mana usianya masih di masa pertumbuhan, misalnya begitu kan. Pen itu kan benda yang tidak hidup, ya. Jadi di bawah dari pen itu akan menyebabkan suatu tekanan di sel, ya. Makanya kenapa kalau itu dibiarkan lebih cenderung di bawah pen itu lebih keropos. Ya, itu kalau kita kait-kaitkan begitu ya. Tapi kalau misalnya yang terjadi di usia yang mungkin sudah sepuh atau ini ya, ya mungkin dilakukan penundaan itu mungkin ya juga bisa jadi pertimbangan. Gitu. Makanya lebih baik sih kontrol aja ke dokternya gitu. Iya, karena ada resiko-resiko juga, apalagi yang udah berumur ya dok. Itu yang perlu dipastiin. Jadi kontrol deh, lebih baik kontrol ke dokter ya. Iya. Oke, lanjut lagi. Saputra. Aduh. Yang baca Nita. Saputra, apakah keseringan onani pada pria bisa menyebabkan osteoporosis, dok? Katanya tulang bisa kopong, dok. Iya, manusiawi. Enggak, ini manusiawi. Ini sering jadi perbincangan di warung kopi dan di mana aja. Iya, benar-benar itu yang dengkulnya suka diketok-ketok. Iya. Mohon maaf ya, kita di Facebook nggak boleh disensor, tapi ini kayaknya manusiawi masih. Dokter boleh jawab, dok. Gimana, dok? Apakah keseringan onani pada pria bisa menyebabkan osteoporosis, dok? Sebenarnya saya bukan ahlinya onani. Jadi iya, kita tahu lah dokter ahlinya tulang lah. Tapi apakah itu bisa jadi penyebab juga? Iya, benar. Mungkin maksudnya pertanyaannya mungkin nanya ya, bukan saya onani gitu, bukan ya? Bukan ya? Mohon maaf ya Mas Saputra ya. Ini sering. Sering gitu ya. Seringnya siapa nggak tahu. Jadi memang itu kayak apa namanya? Kayak kita punya mistis lah gitu ya, atau mitos lah. Jadi sebenarnya kan kalau onaninya itu, mohon maaf ya kalau misalnya itu karena keterpaksaan ya, dan tidak dilakukan rutin ya, itu ya tidak menjadi faktor ya, jadi faktor resiko jadi osteoporosis gitu. Ya, apalagi dilakukannya pada usia masih muda. Kan saya bilang tadi, masa puncak tulang itu akan berada di usia yang jadi masa kalau dia sedang onani di usia 50 tahun. Gitu. Makanya nggak tahu nih usia berapa gitu. Tapi memang katanya bisa, dok. Memang itu bisa menyebabkan ini. Kalau misalkan anggap aja dia sering gitu. Iya. Artinya direct efeknya mungkin enggak. Ya, maksudnya enggak itu enggak langsung begitu kita udah mengeluarkan sesuatunya itu langsung tulang kita keropos semua, enggak. Ya, tapi aktivitas rutin itu juga tidak bagus kan. Pertama, terus kemudian ada rangsangan dari ada rangsangan dari efek melakukan tindakan itu pengaruh dengan hormonal kita. Psikis hormonal sehingga mengganggu dari regulasi kalsium. Makanya kalau dilakukannya di umur yang risiko tadi mungkin saya sarankan sih di stop. Jadi kalau muda dokter menyarankan silakan. Ya tidak gitu juga. Artinya kalau muda nggak berisiko lah. Iya. Kalau muda tidak berisiko. Iya, silakan diterjemahkan. Yang umur 50 tahun tolong sadar diri. Ya, yang udah kayaknya yang 40 ke atas juga harus sadar diri deh. Sadar diri ya. Oke, Raja Wita. Dok, apakah usia remaja bisa saja terserang osteoporosis? Remaja. Tadi sempat dijelasin ya. Iya, ini Dok, Andesma Chandra. Dok, di keluarga saya banyak yang bilang berat badannya berat di tulang. Emang bener, Dok, tiap orang berat tulangnya beda-beda? Iya benar, ini digendutnya berat gara-gara tulangnya berat nih gitu. Saya malah melihatnya orang yang berat atau gendut itu tulangnya kecil-kecil. Emang gitu, Dok? Malah kecil sebenarnya. Lebih saya lihatnya seperti itu ya. Orang yang biasanya lemaknya itu tebal itu bukan berarti tulangnya mendesak karena lemaknya berlebihan. Tulangnya kecil aja tapi lemaknya gede banget, luar biasa. Gitu. Jadi fokus beratnya sebenarnya bukan di tulang saja sih, tapi lebih ke makanya yang berat badan yang dia bilang kita tidak pernah mengukur berat tulang secara langsung. Iya. Memang kalau kita yang bisa kan setelah meninggal diambil tulangnya kita ukur gitu kan. Nah itu berat tulang yang sebenarnya. Tapi kalau kita menimbang kan juga semuanya lemak kita, air kita. Jadi ya saya sebenarnya nggak bisa menjawab berat tulang gimana maksudnya. Gitu. Tidak secara langsung. Tapi seringnya
apa ya? Orang yang berat badannya, orang yang gendut itu memang tulangnya Iya, cenderung lebih kecil malah. cenderung kecil ya. Oh. Lebih kecil. Woi, Meli Ananda, kalau flu tulang itu apa dok? Tulangnya bersin-bersin gitu. iya. Nggak Pernah tahu ya ada apa istilah itu flu tulang ya? Tidak ada sih istilah flu tulang di ortopedi. Nggak ada ya, tapi pernah Pernah ada sering itu, dengar- ada pernah istilah itu dengar. ada pernah. Ya, mungkin itu istilah awam yang perlu diluruskan gitu ya. Ya, artinya kalau misalnya orang bilang tulang sampai bersin-bersin itu kan nggak pernah ada tulang bisa Iya. bersin. Bersin kan cuma miliknya hidung aja. Gitu kan. Jadi kalau misalnya dia bilang flu tulang itu mungkin maksudnya rematik kali ya. Rematik tulang, tapi saya nggak pernah tulang bersin juga ngelihatnya kan. Kondisinya mungkin nyeri semua persendian ya, karena kan kalau orang flu biasanya kan nyeri di semua badan kan gitu. Ya itu mungkin diistilahkan atau selengkan atau dianalogikan bahwa tulangnya juga lagi flu gitu ya, tapi sebenarnya yang flu itu bukan tulangnya gitu. Iya. Flu itu mesti urusannya hidung lah. Ya, yang itu apa, kan kena hak ke miliknya tulang. hidung kan. Iya. Tapi mungkin tadi dokter sempat singgung soal rematik ya. Saya jadi sekarang jarang ya istilah denger rematik. Iya, Rematik kayak denger istilah zaman dulu deh. Itu kalau rematik itu apa, Dok? Iya. Ya itu memang ada rematik. Tulang juga? Itu Rematik penyakit disease. tulang ya? Iya, tapi lebih ke arah persendian sih. Oh. Kan kita ngomong ke kondisi global tulang kan kalau osteoporosis gitu. Oh. Ya, tapi kalau rematik biasanya di semua persendian tulang. Oh. Jadi lokasinya pun berbeda. Yuk. Ridho Jafri, dok, posisi tidur mempengaruhi osteoporosis nggak dok? Tulang belakang saya sering nyeri dan tulangnya seperti nggak lurus lagi. Gitu, Dok. Oke. Posisi tidur ya? Ini Bang Ridho ya. Ridho Jafri. Ridho Jafri. Bang Ridho Jafri. Tidak ada penelitian langsung bilang bahwa kalau misalnya tidur kanan, ngiring kiri, telentang itu langsung osteoporosis atau enggak ya. Jadi kalau misalnya abang mengeluh, misalnya ada keluhan nyeri, itu kita harus periksa dulu pastinya. Karena diagnosa pasti bukan hanya dengan melihat posisi tidur ya. Jadi ada banyak serial pemeriksaan yang lain. Tapi kalau misalnya itu sudah osteoporosis beneran nih, misalnya terus dia usianya, maaf Bang Ridho atau keluarganya yang udah tua misalnya gitu ya, itu memang seperti yang saya bilang tadi, orang yang osteoporosis tua itu bungkuk kan sering. Iya. Sehingga kalau orang bungkuk itu tidurnya kebanyakan miring. Kalau dia telentang begini dia akan kesakitan karena ada penekanan. Oh. Ya. Makanya harus kita cek nih, lurus enggak kita. Oh, kalau saya udah pasti nggak lurus. Saya ada apa namanya? Sklerosis apa ada yang S atau apa yang Skoliosis. bungkuk itu. Oh itu nanti lagi tuh. Iya, beda lagi, aduh panjang Iya. nanti. Banyak nih pertanyaannya banyak banget. Kan di pasaran kan ada produk-produk susu tuh. Ya kan makanya di produk susu pun ada yang memang untuk gold itu untuk orang tua. Terus itu orang iya kan, yang gold itu untuk orang tua. Terus ada yang nggak ada goldnya lah, Iya. merek-merek susu itu. Terus artinya itu kan memang kalau misalkan nih berarti kalau sebaiknya sebelum kita beli susu kita pastiin kita ada risiko osteoporosis enggak, itu harusnya kayak gitu ya Dok ya. Soalnya kan kalau lihat edukasinya ya, ini kalau iklan bahasa iklannya ya udah yuk kita minum ini untuk mencegah ini. Osteoporosis. Perlu nggak sih gitu kalau misalkan apa kita langsung beli aja gitu loh. Iya. Apa kita harus ngedetect diri kita memang Iya. kita ada di osteoporosis. Jadi saya mau luruskan konsepnya dulu ya. Oke. Mungkin saya nggak akan jadi sponsor pabrik susu habis ini. Karena kita nggak disponsori Nggak ada. ini. Jadi Kita ya, nanya aman kan, aman. Ya, jadi konsepnya adalah kalau saya tadi bilang usia ya, itu muda sama tua itu membedakan penyerapan tentang susu ya. Termasuk kalau kita lakukan minum susu yang tiap teratur atau enggak itu berbeda hasilnya antara yang masih muda sama yang tua. Makanya menabung itu penting. Di sana hubungannya. Jadi ada yang bilang kalau sudah tua saya minum susu terus-terusan kok nggak ada sih peningkatan dari kalsium saya. Ya gampangannya katanya udah terlambat, gampangannya begitu. Tapi sebenarnya ya jangan dihentikan karena gimana susu itu ada kandungan kalsiumnya. Tapi yang jadi masalah adalah kalsium yang terkandung di susu itu harus sampai ke tulang. That's the problem ya. Kalau kita makan kalsium, minum kalsium kemudian dibuang lagi, ya sama aja. ya sama aja kita buang duit untuk beli susu, gampangannya Iya, gitu iya, ya. iya. Ya jadi kalau orang muda mau minum susu langsung diserap. Tapi kalau orang tua minum susu belum tentu ini susu masih ada di susu. Ini dua pertanyaan, mau diserap dibuang. Nah, jadi dia butuh sesuatu yang membawa susu itu untuk bisa Diserap. kalsium yang ada di dalam kandungan susu itu untuk bisa dibawa diserap darah sehingga
bisa diproses atau ditumpuk di dalam tulang. Oh. Ya, jadi pengobatannya sebenarnya kompleks, bukan cuman minum susu kemudian kita dapat nih manfaat dari susu jadi tulang kita kuat, enggak ya. Jadi ada minum susu kemudian kita tambahin suplemen untuk bisa membuat kalsium yang ada di susu masuk dalam tulang. Habis itu kita harus berikan juga obat yang mencegah penyerapan berlebihan dari tulang sehingga yang mau dimasukkan itu enggak loss. Kan kita masukkan tapi yang grogotin itu juga kenceng kan masuk loss lagi gitu. Jadi pengobatannya secara gampang begitu, menutup kerannya yang ngelos, kita masukin yang mau masuk itu. Ya, Ya berarti artinya kalau ngomong tadi poin kita adalah menabung tulang, itu berarti kita mengkonsumsi susu kalsium itu waktu masih muda juga disarankan berarti, Dok? iya. Oh, Masalah gini, ada yang bilang kan kita lihat ya, mohon maaf ini gampangannya kasar-kasarannya. Kita minum susu sapi ya, tapi sapi kan minum anaknya dari kecil, kan nggak ada yang remaja nyusu lagi ke ibunya, apalagi udah kalau kita udah tua disuruh minum susu, gitu. Ya, tapi nanti saya dimarahin nih waktu susu, karena ya, jadi harus dibenerin dulu konsepnya, gitu ya. Minum susu tapi pembawanya kalsium dari susu juga harus kita penuhi, nah, sehingga susu kita nggak mubazir lah. Oke, Dok. Terima kasih Dok. banyak, Dok. Terima kasih Awal Bro sudah mengirimkan dokternya sharing buat teman-teman yang punya penyakit tulang. Semoga bermanfaat. Ya, Iya, semoga bermanfaat.